Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Untuk kali ini kita sudah sampai bab 2, yakni pemecahan masalah matematika. Setelah sebelumnya kalian mengetahui di bab 1 hakikat masalah dan pembagian masalah rutin dan non-rutin beserta contoh-contohnya. Nah, saat ini kita sudah masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 kali ini diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat memahami pengertian pemecahan masalah matematika, dan yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dalam pemecahan masalah matematika. Nah, pada materi kali ini ada 2 hal yang akan disampaikan, yakni yang pertama adalah pengertian pemecahan masalah matematika, dan yang kedua adalah kesulitan-kesulitan dalam pemecahan masalah matematika. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Oke, selanjutnya coba kita jalan-jalan sebentar ya. Kemana? Iya, betul, ke Pulau Karimun, Jawa. Bagi yang sudah pernah pasti akan menginginkan untuk ke sana lagi ya. Bagi yang belum, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa ke sana. Ya, pengertian pemecahan masalah di sini ada beberapa ahli yang mempunyai pendapat ya. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui, di dalam kehidupan itu kan tidak lepas ya dari masalah. Nah, tentunya masalah itu tidak semuanya masalah matematika ya. Gak mungkin misalnya kita pas tentang kuliah itu misalnya gini, kehidupan ketika kuliah, terus kita ketemu dengan permasalahan ketika kuliah, kan belum tentu itu adalah masalah matematika. Nah, tapi matematika itu mempunyai peranan ya yang sangat sentral dalam menjawab permasalahan itu. Ya, artinya gini, ketika kalian menggunakan logika, menggunakan penalaran kalian ya ketika mempelajari matematika, itu seakan-akan menjadi pengalaman yang bisa kalian gunakan, atau istilahnya seperti cara berpikirnya itu bisa digunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, pemecahan masalah itu menjadi sebuah bagian yang terpenting dalam kurikulum sekolah ya, dan kurikulum matematika, baik itu di sekolah atau di perguruan tinggi. Ketika ada pembelajaran matematika, pasti di situ pemecahan masalah menjadi tujuan yang paling penting atau tujuan utama. Nah, kenapa? Karena dalam pembelajaran matematika itu kita ya, manusia, atau kita sebagai manusia, sebagai siswa itu mendapatkan pengalaman bagaimana kalian mendapatkan pengalaman dengan mengcombine ya, memodifikasi antara pengetahuan dengan keterampilan dalam memecahkan masalah. Ya, contoh saja di matematika ketika kita belajar terkait dengan bangun datar luas ya. Di situ ada rumus, berarti tentang luas. Berarti kita punya pengetahuan baru itu tentang luas. Nah, kalau misalnya itu diaplikasikan dalam sebuah soal cerita ya, yang berbasis masalah. Nah, di situ kita akan bisa mempunyai penalaran, menerapkan pengetahuan yang kita peroleh ke permasalahan tersebut. Nah, ini sebagai contoh.
Nah, di sini ada Polya tahun 1985. Polya dikenal sebagai bapak pemecahan masalah ya, dengan buku terbesarnya dulu, hasil karyanya adalah Solve It ya. Jadi buku itu yang intinya adalah bagaimana memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau Polya mengartikan pemecahan masalah itu apa? Ya, usaha untuk mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan atau sebuah permasalahan tersebut. Tetapi cara atau usaha tersebut tidak instan diperoleh ya, jadi perlu proses. Kemudian kalau McGivney dan Devance itu pada tahun 1995 mengatakan bahwa masalah dibagi menjadi dua, problem to find dan problem to prove. Nah, ini kemarin sudah pernah kita singgung. Kemudian Barodi dan Niskayuna tahun 1993 ini mempunyai pendapat bahwa pendekatan pemecahan masalah itu menjadi 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah teaching via problem solving. Jadi bagaimana kita mengajar melalui pemecahan masalah. Bagaimana kita mengajarkan matematika untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu teaching about problem solving. Kalau ini adalah strateginya kita. Jadi misalnya seorang guru ingin mengajarkan tentang pemecahan masalah terkait dengan luas misalnya. Nah, kita punya strategi cara-cara bagaimana caranya. Nah, itu berarti teaching about problem solving. Misalnya caranya kita itu dengan menggunakan pendekatan realistik, atau dengan menggunakan benda konkret, atau dengan menggunakan trial and error. Nah, strategi-strategi, tapi tujuannya untuk pemecahan masalah, berarti kita mengajarkan about problem solving. Yang ketiga, teaching for problem. Jadi bagaimana memberikan seluas-luasnya pada siswa untuk memecahkan masalah matematika yang dihadapi. Jadi kalau teaching for problem ya, jadi kita mengajarkan untuk masalah. Selama pembelajaran matematika yang kita ajarkan ke siswa, itu siswa seperti diberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi ketika ada masalah ini, bagaimana menurut kamu penyelesaiannya? Pada ini bagaimana menurut kamu? Nah, jadi seperti pembelajaran berbasis masalah ya, itu termasuk yang teaching for problem. Jadi bisa ya bedakan, ketika via problem solving berarti mengajarkan materinya, materi yang terkait dengan pemecahan masalah. Kemudian kalau teaching about problem solving berarti strateginya yang kita gunakan. Kalau teaching for problem berarti kita mengajarkan materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bagaimana memecahkan materi tersebut. Menurut Utari, pemecahan masalah itu dapat berupa menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Jadi ketika ada konsep baru, pemikiran yang baru, itu masih dianggap pemecahan masalah kalau menurut Utari pada tahun 1994 ya. Kemudian menurut beliau juga pemecahan masalah itu termasuk dalam mengerjakan soal cerita atau soal yang tidak rutin dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, menurut NCTM ya, the National Council Teachers of Mathematics pada tahun 1980 itu merekomendasikan bahwa pemecahan masalah itu menjadi urutan yang pertama sebagai hal atau tujuan dalam pembelajaran matematika, yang dimana dia mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, sebagai tujuan, pemecahan masalah itu tujuannya. Sebagai proses, pemecahan masalah itu sebagai prosesnya ketika pembelajaran matematika, dan sebagai sebuah skill atau keterampilan. Jadi diharapkan dari matematika itu nanti akan terbentuk keterampilan siswa secara otomatis ya, bagaimana mereka itu bagaimana siswa-siswa menyelesaikan permasalahan. Sedangkan Ruth Branca tahun 1980 itu mengatakan bahwa pemecahan masalah diinterpretasikan pada 3 hal. Yang pertama adalah pemecahan masalah itu sebagai tujuan. Jadi mengapa matematika itu diajarkan? Ya, jadi tujuan sebagai tujuan. Yang kedua itu sebagai proses ya. Tadi sudah disinggung, ini hampir sama dengan NCTM. Jadi kalau mengajar matematika itu sebenarnya adalah proses ketika kita mengajarkan penyelesaian masalah. Jadi soal-soal metode pembelajaran, strategi itu ketika mengajarkan itu berbasis masalah. Kemudian kalau yang tadi pertama itu sebagai tujuan, jadi materinya itu materi-materi ya untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan yang ketiga itu sebagai keterampilan, jadi kita itu mengajar pemecahan masalah dengan tujuan agar siswa itu mempunyai keterampilan skill dalam menyelesaikan masalah ya. Yang pertama itu keterampilan umum ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan minimum yang diperlukan siswa agar dapat mengaplikasikan. Jadi kalau keterampilan umum ya keterampilan pemecahan masalah dalam materi itu. Sedangkan kalau keterampilan keterampilan pemecahan masalah ketika diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terkait dengan pemecahan masalah, itu merupakan kesimpulannya ya di sini, usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi kan tujuannya itu kan permasalahan itu kan diselesaikan, dipecahkan. Nah, jadi ketika istilahnya proses memecahkan atau sebagai usaha dalam rangka mencari jalan keluar itu termasuk pemecahan masalah. Terus kemudian kesimpulannya juga dari beberapa pendapat tadi ya, pemecahan masalah merupakan sebuah proses yang sangat kompleks ya. Jadi tidak hanya satu hal, tapi keterkaitan antara beberapa kegiatan, termasuk di situ adalah pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka menyelesaikan masalah. Kemudian kalau pemecahan masalah itu sebuah kerja memecahkan masalah, jadi sebuah usaha atau kerja dalam memecahkan masalah. Kemudian tantangan yang memerlukan kerja keras dalam menyelesaikan masalah. Jadi walaupun di situ terdapat tantangan-tantangan, ya berarti di situ adalah proses pemecahan masalah. Nah, menurut Charles dan Lester dalam Core Brains Sheet ya pada tahun 2008, 3 faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah pada seseorang itu yang pertama pengalaman. Pengalaman di sini dari lingkungannya, personal, usia, ilmu. Misalnya ada seseorang ya ketika dia itu terdapat dalam suatu kelas atau suatu sekolah, suatu lingkungan yang dimana pembelajaran matematikanya di situ itu sudah terbiasa dengan problem solving. Nah, anak secara otomatis sudah mempunyai pengalaman ya. Jadi faktor pengalamannya dia ketika menghadapi permasalahan-permasalahan itu dia sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa. Nah, jadi lingkungan dan iklim ini sudah terbentuk. Termasuk juga ketika di dalam lingkungan keluarga. Jadi problem solving dalam arti luas tidak hanya terkait sama matematika. Itu kalau di dalam keluarga misalnya ada anak ya. Contoh itu ada seorang anak ya.
itu diajak diskusi oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya mau kedatangan tamu, orang tuanya bilang, besok akan ada tamu ke sini ya, keluarga besar dari nenek misalnya, yang ada di Palembang misalnya, atau dari mana. Kira-kira apa ya, menu apa yang akan kita berikan untuk makan siang, makan malam, terus ada nggak kira-kira bagaimana penyambutannya. Nah, anak itu seakan-akan diajak untuk berpikir ya, berpikir. Nah, itu berarti lingkungan keluarga tersebut secara tidak langsung sudah melatih kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kalau personal ya berarti terkait sama orang tersebut, usia. Jadi ketika semakin dewasa, otomatis kemampuan problem solvingnya harus semakin meningkat. Jadi ketika ada orang yang katakanlah berusia atau dewasa kok masih ya mempunyai katakanlah kemampuan problem solving yang mungkin rendah ya, itu harusnya dipertanyakan ya. Artinya kan semakin usia kan harusnya semakin matang. Nah, ini adalah faktor, jadi usia mempengaruhi, walaupun belum tentu. Jadi kadang ada seorang anak yang dia itu belum kategori dewasa, masih anak, tapi dia problem solvingnya tinggi. Nah itu tadi berarti faktor pengalaman, karena lingkungannya dia itu sudah terlatih dari kecil. Ini akan beda ketika dihadapkan pada seseorang yang dia tidak terbiasa dengan problem solving. Ketika ada masalah, dia justru malah akan cemas, panik, tidak menyelesaikan, menghindar. Nah, itu akan berimbas ke sana. Kemudian ilmu di sini pengetahuan ya. Jadi ilmu seseorang semakin tinggi, justru kemampuan problem solvingnya juga semakin baik. Nah, katakanlah misalnya ilmu di sini dalam arti luas tidak hanya disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Belum tentu seorang profesor mempunyai problem solving yang baik dibandingkan dengan katakanlah sarjana atau S1, belum tentu, tidak menjadi ukuran. Tapi di sini ilmu itu artinya lebih luas lagi ya. Jadi semakin dia mempunyai banyak pengetahuan ya, semakin dia itu mempunyai kemampuan untuk pemecahan masalah yang baik ya. Jadi misalnya ada seorang anak kok dia mempunyai pengetahuan yang lebih ya, katakanlah sudah terbentuk dari terbentuk dari lingkungannya dia. Nah itu berarti dia secara otomatis mempunyai pengetahuan bagaimana cara-cara atau prosedur dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah afektif. Nah ini faktor afektif ini juga penting. Misalnya ada secara faktor pengalaman itu dia memiliki lingkungannya bagus, tapi kalau faktor efektifnya tidak ada, itu justru tidak mendukung. Nah, afektif di sini adalah motivasi, minat, kecemasan, kesabaran, tekanan, dan seterusnya. Misalnya motivasi, kalau misalnya iklim sudah mendukung, sekolahnya bagus, kelasnya dan pembelajarannya, problem solvingnya bagus, tetapi motivasinya anak tersebut tidak punya keinginan, ya dia tidak akan dapat menjadi solver yang bagus ya. Kemudian minat juga sama, kecemasan. Jadi ketika anak itu mempunyai rasa cemas yang tinggi, justru dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini pun akan tergambar di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Jika kita coba kita bisa menilai diri kita sendiri, ketika kita cemas menghadapi masalah itu, apakah kita sudah bisa memikirkan jalan keluar? Kan tidak ya, justru kita akan tambah terbebani dengan masalah tersebut ya. Ini faktor afektif. Kemudian yang ketiga adalah faktor kognitif. Kognitif ini kemampuan membaca, kemampuan menganalisis, keterampilan berhitung ya. Kalau kognitif ini terkait dengan pengetahuan. Jadi ada orang itu bisa membaca, tetapi memahami bacaan tersebut atau membaca situasi yang sedang dihadapi itu dia tidak mempunyai keterampilan itu, nanti akan berpengaruh pada kemampuan dia ketika memecahkan masalah. Sama ketika kemampuan menganalisis, keterampilan berhitung ketika ini terkait dengan matematika ya, ini semua akan berpengaruh. Misalnya lingkungannya bagus, sekolahnya mendukung problem solving, kemudian dia punya motivasi yang tinggi,
tetapi dia tidak punya pengetahuan. Ternyata misalnya soal tersebut, permasalahan tersebut itu terkait sama akar pangkat 3. Nah, dia tidak tahu cara untuk menghitung bagaimana mencari akar pangkat 3. Nah, tentunya ini akan menjadi kendala. Nah, proses pemecahan masalah di sini bisa digambarkan pada grafik, istilahnya ini skema berikut ya. Jadi, ketika ada permasalahan, itu biasanya kita pahami dulu masalah tersebut. Biasanya berupa kata-kata baik lisan ataupun tulisan ya. Kita pahami dulu. Kemudian masalah tersebut akan dirumuskan atau akan dibuat, diterjemahkan ya dalam sebuah kalimat matematika ya. Kalau kalian masih ingat dengan program linear ketika kalian di SMA dulu, ini hampir sama interpretasinya. Nah, ketika sudah dibuat dalam kalimat matematika, ya selesaikan kalimat matematika itu. Setelah mendapatkan penyelesaian matematika, nah kita balik lagi diaplikasikan atau diinterpretasikan pada permasalahan yang tadi. Akhirnya sebuah masalah itu ada. Nah, gambaran ini kalau secara yang pernah kalian pelajari itu di program ini ya. Jadi ada soal cerita yang banyak, dibuat dalam kalimat matematika, diselesaikan dulu itu kalimat matematikanya. Setelah dapat hasil dari matematikanya, kemudian dibuat kesimpulan dalam bentuk kesimpulan dalam bentuk penerapan permasalahannya yang ada tadi ya permasalahan tersebut. Nah, diharapkan seseorang siswa itu nantinya akan menjadi good problem solver, jadi pemecah masalah yang baik. Yakni dia punya ciri-ciri ternyata. Kapan anak itu termasuk dalam good problem solver? Yang pertama adalah ketika siswa mampu memahami konsep. Dia punya ketika ada masalah itu dia sudah tahu konsep bagaimana memecahkannya, atau dia itu mempunyai kemampuan dalam terminologi ya. Terminologi di sini adalah makna dari konsep tersebut. Kemudian siswa itu mampu untuk menelaah kaitan perbedaan dan analogi. Jadi kayak ini masalah ini tuh terkait sama itu loh, misalnya tentang aljabar ya, yang perpangkatan. Nah, ini ternyata terkait sama perkalian kayak gitu. Kemudian perbedaannya, dia bisa menganalisis soal ini ya beda kalau soal ini kayak gitu. Kemudian dia bisa membandingkan soal ini serupa dengan soal yang sebelumnya. Siswa mampu menyeleksi prosedur dan variabel yang benar ya. Jadi dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian dia tahu bagaimana permasalahan itu dibuat variabel X atau Y. Ini variabelnya ini, dia tahu. Kemudian siswa itu mampu memahami ketidakkonsistenan konsep. Ya, jadi ketika menyelesaikan soal itu kayak dia tahu ketika ini kan kalau dijumlahkan, ini dikurangi harusnya kan ini negatif, ini apa enggak, tapi kok ini enggak. Dia tahu dalam prosesnya itu dia tahu. Kemudian 5, dia membuat estimasi analisis. Estimasi itu kayak perkiraan ya. Dia bisa mengira-ngira. Kira-kira itu nanti kayak kemarin korek api gitu. Kira-kira itu yang korek api ini kayak gitu ya. Terus dianalisis dulu. Kalau ini nanti tidak terbentuk persegi. Nah, itu dia punya kemampuan. Yang keenam, mampu memvisualisasikan dan menginterpretasikan data. Ini data ya. Data baik dalam bentuk gambar, angka ataupun yang lain. Memvisualisasikan ya seperti yang kalian kemarin buat misalnya soal korek api itu kalian visualisasikan dalam bentuk gambar atau kemudian dalam bentuk realnya, kemudian maknanya itu yang diambil yang mana itu. Misalnya memvisualisasikan ada soal misalnya ada sebuah lingkaran, kemudian jarak lingkaran tersebut dengan lingkaran yang di sebelumnya ada 2 lingkaran itu sekian senti. Nah, dia itu bisa menggambarkan itu. Berapa perbandingan luas antara yang besar sama yang kecil misalnya. Dia bisa. Kemudian siswa mampu membuat generalisasi. Generalisasi itu kesimpulan. Jadi setelah dia menyelesaikan permasalahan itu, dia itu mempunyai kesimpulannya adalah ini. Kemudian
mampu menggunakan berbagai strategi. Anak atau siswa tersebut itu seakan-akan dia mempunyai banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Jadi dia, caranya kayak gini, itu dia termasuk good problem solver. Ibarat orang misalnya dihadapkan pada sebuah permasalahan, dia itu seperti punya plan A, plan B, plan C gitu ketika menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang diharapkan, ya, jadi dia punya alternatif. Kemudian yang ke-9, siswa mencapai skor tinggi dan baik hubungannya dengan siswa lain, ya. Jadi jelas, ya, walaupun kadang orang mengatakan nilai tidak segalanya, tapi sebenarnya kita mengetahui kemampuan itu ya dari nilai tersebut. Jadi ketika ada anak diberikan soal macam masalah, kemampuan pemecahan masalahnya itu mempunyai skor yang tinggi, ya berarti dia bagus. Dan hubungan dengan siswa lain itu baik. Ya, kalau misalnya dia mempunyai kemampuan akademik, ya, di sini skor tinggi kan artinya di bagian pengetahuan yang tinggi, tapi relasi atau hubungan dengan sesama atau dengan temannya tidak baik, itu tidak termasuk good problem solver. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, ya, itu mempunyai skor yang rendah terhadap kecemasan. Orang yang termasuk good problem solver, pemecah masalah yang baik, itu dia tidak sering cemas. Ketika ada soal terus ini gimana, itu tidak seperti itu. Dia akan punya jiwa yang tenang hadapi. Kenapa? Karena penyelesaian masalah itu strategi bisa diperoleh dengan pikiran yang jernih. Nah, itu tadi adalah good problem solver, kriteria-kriteria bagaimana kita bisa mewujudkan diri kita ataupun kita bisa membentuk siswa untuk menjadi good problem solver.